Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kata Alhamdulillah mengawali kesempatan ini dan menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah patut bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad menjadi bukti kecintaan kita kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita bisa berkumpul dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bawaslu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang Islam dan demokrasi. Tentu pada kesempatan ini tidak akan cukup untuk mengulas Islam dan demokrasi. Paling tidak kesempatan ini akan memberi gambaran mengapa umat Islam memperjuangkan demokrasi serta mencintainya, kemudian asal-usul dari demokrasi itu sendiri. Sahabat Bawaslu rahimani wa rahimakumullah. Melihat sejarah demokrasi muncul di barat pada abad pertengahan, yakni di saat gereja dan pemerintah bersatu padu menindas rakyat dalam kepentingan mereka. Namun di kemudian hari muncul beberapa tokoh yang akhirnya menginisiasi untuk memisahkan antara gereja dan pemerintahan. Gereja mengurusi kepentingan-kepentingan agama, wilayah-wilayah suci, keagamaan, kemudian negara mengurusi kepemerintahan. Nah, dari sinilah nanti muncul ide Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Lalu, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perwakilan dari seseorang yang terpilih. Sedangkan menurut Abdul Ghani, demokrasi yaitu suatu bentuk kekuasaan rakyat oleh rakyat. Artinya, rakyat merupakan sumber kekuasaan. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sahabat Bawaslu rahimani wa rahimakumullah. Diakui atau tidak, demokrasi ini tumbuh dan berkembang di negara barat, tidak di negara Islam. Akan tetapi, apakah Islam dan demokrasi ini tidak bisa berdampingan? Apakah Islam dan demokrasi ini tidak kompatibel? Jawabannya tentu Islam dan demokrasi kompatibel, bisa saling melengkapi. Hal ini bisa kita lihat di Indonesia sendiri, bahwasanya negara Indonesia merupakan negara dengan umat Islamnya atau negara Muslim terbesar di dunia. Namun apa yang kita bisa lihat, demokrasi tetap bisa berjalan di Indonesia dengan baik. Patut kita syukuri, setelah reformasi ada perkembangan yang cukup signifikan, ada perkembangan yang cukup bagus, bahwasanya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Walaupun kita lihat di sana sini masih ada kekurangan, namun lambat laun kekurangan-kekurangan ini bisa ditutupi. Sahabat Bawaslu rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, apakah manfaat dari demokrasi ini bagi rakyat? Apakah manfaat demokrasi dari upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat? Pertanyaan selanjutnya, apakah ajaran-ajaran Islam memberikan sumbangsih di dalam kemajuan demokrasi? Dari itu saja saya akan mengutip pemikiran dari Bung Hatta, yaitu wakil presiden pertama kita. Ia mengatakan bahwasanya demokrasi di Indonesia akan tetap tumbuh dan berkembang menuju demokrasi yang kuat. Kata Bung Hatta,
boleh saja demokrasi disingkirkan sebentar, namun demokrasi itu akan tetap dan tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Paling tidak ada 3 hal yang mendasari itu semua. Yang pertama, kata Bung Hatta, demokrasi ini bisa tumbuh dan berkembang karena adanya sarjana-sarjana Indonesia yang belajar di negara-negara Eropa, kemudian mereka mengadopsi demokrasi dari negara-negara tersebut. Dan yang kedua, yaitu demokrasi asli masyarakat Indonesia, di mana kita bisa lihat di perkampungan-perkampungan, salah satunya yang kita bisa lihat yakni pemilihan kepala desa. Masyarakat pedesaan sudah mempraktekkan yang namanya demokrasi. Kemudian yang ketiga, demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia karena Islam memberikan sumbangsih atas demokrasi di Indonesia, yakni tentang ajarannya egalitarisme atau ajaran kesetaraan atau ajaran kebersamaan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya di Indonesia kita harapkan demokrasi akan tetap menjadi sebuah tonggak dari peradaban Indonesia. Sahabat Bawaslu rahimani wa rahimakumullah. Seperti kita ketahui bersama, membangun demokrasi jika pada aspek strukturalnya saja, saya kira ini cukup mudah. Ya, ini dengan terwujudnya berbagai lembaga-lembaga yang mengurusi pemilu, kemudian kita bisa nyebutnya ada KPU, ada Bawaslu. Tetapi hal ini yang kita tidak inginkan. Yang kita inginkan tumbuh di Indonesia adalah demokrasi yang secara kultural, di mana kebudayaan demokrasi, di mana masyarakat bisa menjunjung asas-asas demokrasi, sehingga masyarakat di Indonesia ini menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang beradab. Sahabat Bawaslu rahimani wa rahimakumullah, kita tidak hanya menginginkan format politik yang demokratis, tapi juga menginginkan substansi yang demokratis, yang akan mengisi format struktur dari demokratis itu. Disinilah Islam, saya rasa, akan memberikan sumbangsi yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amr fa idza 'azzamta fatawakkal 'ala Allah. Di dalam ayat ini ada kata-kata wasyawirhum fil amr, atau dalam ayat lain surat Ali Imran ayat 159 disebutkan tadi wasyawirhum fil amr, yakni Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Dalam ayat lain disebutkan wal amru bainahum syura, bermusyawarahlah kalian dalam berbagai hal. Maka musyawarah merupakan ajaran Islam yang sangat penting, dan kita tahu bahwa dalam demokrasi musyawarah merupakan keharusan. Justru dengan sentuhan Islam, maka demokrasi yang hanya diwarai dengan suara terbanyak, pendekatannya voting, itu justru akan diluruskan oleh Islam. Karena Islam telah mementingkan musyawarah dan mufakat daripada hanya sekedar voting. Maka dari itu, penguatan Islam di Indonesia akan berdampak langsung pada penguatan demokrasi. Maka jika Islam ingin memberikan sumbangsi yang besar bagi demokrasi di Indonesia, maka prinsip musyawarah yang dijunjung tinggi, yang sangat prinsip dan fundamental dalam Islam, dan ternyata juga merupakan prinsip dan fundamental dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sehingga dalam demokrasi di Indonesia bukan hanya demokrasi elektoral dan prosedural, melainkan demokrasi yang substansial, karena diisi dengan substansi-substansi yang ada dalam Pancasila, yakni musyawarah mufakat. Cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.